Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya dalam berbagai tutorial ataupun langkah-langkah pengurusan izin pendirian sekolah. Saat ini dilakukan secara online. Namun sebelumnya kita harus buat akun terlebih dahulu. Nanti setelah kita buat akun, secara otomatis nanti akan dibalas melalui WA oleh perizinan Kota Pekanbaru. Ini kan ya udah saya buat akunnya ini. Nanti setelah oke baru kita kirim. Nah, setelah dikirim nanti akan mendapatkan balasan langsung melalui WA yang terdaftar, ya. Yang WA udah berhasil. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Setelah berhasil nanti akan muncul halo, jadi ini akan berhasil dibuat. Nah, setelah akun ini berhasil dibuat, maka kita langsung cek WA. Nah, setelah cek WA, perlu kita masukkan email yang kita daftarkan di sini. Tapi kalau untuk sebelum punya email, maka kita di sini dulu, ya, registrasikan akunnya bagi yang belum punya akun. Tapi kalau sudah punya akun, langsung masukkan akun ini yang sudah di ACC atau yang sudah divalidasi oleh dinas terkait. Nah, ini punya kami sudah validasi. Masukkan password yang telah diberikan, jangan sampai salah passwordnya, karena salah satu angka saja akan gagal. Ini juga saya juga nih gagal nih pertama kali ketika diklik login, dia akan muncul seperti ini. Ini tadi salah passwordnya karena dikira huruf I besar, ternyata huruf L kecil. Nah, sehingga nanti akan seperti ini. Kita ulang lagi. Ini sempat beberapa kali diulang, gagal terus karena ada salah satu angkanya itu yang salah. Nah, sehingga balasannya maaf, username atau password salah katanya. Itu sudah beberapa kali setelah cek, dicoba di handphone tadi, ternyata ada satu huruf yang salah, sehingga ketika kita masukkan passwordnya itu ada tulisan maaf, username atau password salah. Setelah kita cek kembali betul-betul passwordnya alhamdulillah benar. Jadi nanti harus pastikan dulu email ataupun password yang kita daftarkan betul-betul sesuai dengan yang kita lihat di WA yang dikirim oleh admin, ya. Coba kita nanti masukkan lagi setelah beberapa saat. Kita coba lagi dengan password yang benar. Kita tunggu. Setelah itu kita klik oke, dan alhamdulillah kita sukses, ya. Ternyata ada memang salah satu angka. Ini ada beberapa nih, layanan perizinan kesehatan, pendidikan, bangunan gedung lainnya, petunjuk penggunaan, klasifikasi bangunan, simulasi retribusi PMBG atau IMB, cek GSB jalan. Nah, ini banyak. Satu akun kita bisa mengurus beberapa perizinan. Dan kebetulan saat ini kami sendiri mengurus izin pendidikan, ya. Nah, kita klik pendidikan dan kita cari di sini apa yang akan kita urus. Dan kebetulan di tutorial ini kita contohkan bagaimana cara mengurus izin pendirian. Nah, ya, karena kalau belum punya izin operasional dia harus izin pendirian dulu.
Nanti dari izin pendirian akan ada rekomendasi untuk lanjut ke izin operasional, baru bisa dilanjutkan ke izin operasional. Nah, kita coba pilih salah satu, yaitu izin pendirian satuan pendidikan SD. Ya, nanti itu kita klik di sini. Ini ada beberapa yang harus syarat-syarat yang harus kita lengkapi di sini. Nomor 1, surat permohonan pendirian sekolah kepada Kepala DPM PTSP Kota Pekanbaru, karena di sana di Pekanbaru menggunakan materai 10.000. Itu rekomendasi dari Dinas Perhubungan, fotokopi akta pendirian sekolah ataupun yayasan, fotokopi akta tanah dari Badan Pertanian Nasional atau sertifikat tanah, bukti kepemilikan gedung atau perjanjian sewa menyewa minimal 3 tahun kalau gedungnya sewa. Pajak bumi dan bangunan juga harus dilampirkan. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, fotokopi KTP pemilik atau usaha atau direktur atau dalam ini ketua yayasan atau pembina yayasan, NIB atau nomor induk berusaha, izin usaha dan izin komersial bisa kita ambil di aplikasi OSS atau www.oss.go.id. Fotokopi sertifikat BPJS Ketenagakerjaan ini kalau yayasan sudah mendaftarkan karyawannya atau guru-gurunya di BPJS Ketenagakerjaan, nanti akan diberikan sertifikat untuk yayasan. Maka sertifikat inilah yang nanti akan diupload di sistem perizinan online ini. Fotokopi izin mendirikan bangunan IMB atau PBG ya kalau sekarang. Izin reklame nama sekolah itu harus diurus izinnya, dibayar izinnya nanti, baru ini bukti pembayaran atau bukti pengurusan izinnya itu di PDF-kan dan diupload. Yang ke-12 ini rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ya, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Yang selanjutnya yang nomor terakhir itu adalah yang ke-12 itu adalah proposal ya. Proposal isi bab 1, bab 2 tentang data sekolah, bab 3 struktur organisasi, bab penutup dan lampiran segala macamnya. Syarat saya sudah lengkap, siap mengajukan permohonan. Baru nanti dikliklah permohonan ini. Jadi ini ya yang harus dilengkapi, ini nomor KTP dan segala macam harus lengkap. Setelah itu tekan lanjutkan ya, nanti tekan lanjutkan untuk melanjutkan proses berikutnya. Lanjutkan nih, baru nanti akan muncul ini nama yayasannya, kita sini NIB nomornya, NPP yayasan dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah ya, kalau nggak kita pilih, kalau nggak kita lengkapi, itu tidak akan bisa lanjut ya. Makanya kita harus lengkapi dari mulai kelurahan, titik koordinat, alamat yayasan, semua ini harus dilengkapi semuanya. Kalau sudah dilengkapi semuanya, maka nanti kita akan bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi kalau ini belum lengkap, maka nanti ini tidak bisa diproses oleh sistem ini. Misalkan kita coba klik ya, lanjutkan, tuh dia akan merah, karena ini memang tidak bisa. Makanya harus dilengkapi dulu. Nah, kalau sudah ini diisi lagi, kalau sudah lengkap, saya ke bawahnya sudah lengkap, ke bawah terus. Ini sudah kita isi nama sekolah, alamat sekolah,
kelurahan, sekolah, nama notarisnya, nomornya, berlanjut baru akan muncul. Nah, syarat-syarat yang di awal disampaikan tadi, inilah dia. Ini dijadikan PDF semuanya, lalu diupload semua berkas yang 12 tadi, semuanya diupload ke sistem ini. Rekomendasi semuanya lah, PWB, fotokopi BPJS dan semuanya ini, fotokopi izin mendirikan bangunan, semuanya diupload. Nah, rekomendasi dari Dinas Pendidikan, khususnya ini kalau memperpanjang, ini rekomendasi dari Dinas Pendidikan ini harus ada juga. Nanti kita setelah mereka nanti akan memberikan rekomendasi kepada kita bahwa pendiriannya sudah ada, nanti urus rekomendasinya ke Dinas Pendidikan, agar ini bisa dilanjutkan untuk pengurusan izin operasionalnya, izin pendiriannya. Nanti kalau sudah selesai diisi semuanya, udah lengkap ke bawah, maka diklik lanjutkan untuk mengkonfirmasi. Nanti ada hasil konfirmasi kalau bahwasannya semua data-data yang kita kirim ini adalah betul, benar adanya. Nanti diklik kotak kecil. Kalau sudah diklik kotak kecil, nanti baru kita tekan lanjutkan, dan setelah dikonfirmasi baru nanti kita tinggal tunggu. Dan sebaiknya kita jangan hanya menunggu saja, tapi berkas-berkas yang sudah kita upload itu di print semuanya. Dia dari PUPR harus yang asli, rekomendasi dari PUPR harus yang asli, termasuk andalan juga harus yang asli, karena mereka minta yang asli. Proposal juga harus yang asli ya. Nanti setelah itu selesai, baru diantar dokumen itu ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diverifikasi berkas-berkas yang sudah kita ajukan. Demikianlah tutorial ataupun informasi terkait dengan pengurusan izin pendirian sekolah melalui online dan juga offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.